Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai bab transfer pricing dan juga pengelolaan aset. Perkenalkanlah anggota kami. Yang pertama ada Aditya Alif Pramana dengan NIM 2019-12069. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Lutfia Anjani dengan NIM 2019-12070. Yang ketiga ada Deborah Ayu Aristantia dengan NIM 2019-12080, dan yang terakhir ada Himatul Alia dengan NIM 2019-12082. Apa sih transfer pricing atau yang sering kita sebut dengan harga transfer? Harga transfer atau transfer pricing sendiri merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan unit penjualan atau selling division dan juga unit divisi pembeli atau buying division. Oke, untuk selanjutnya yaitu tujuan penentuan harga transfer. Tujuan penentuan harga transfer yang pertama yaitu memberikan informasi yang relevan kepada pihak-pihak unit usaha. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Dan yang terakhir yaitu sistem yang mudah dipahami dan juga mudah dikelola. Selanjutnya yaitu metode penentuan harga transfer. Yang pertama dari prinsip dasar. Prinsip dasar adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Selanjutnya, situasi ideal harga transfer berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan dengan cita-cita jika kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama yaitu ada orang-orang yang kompeten. Manajer memperhatikan kinerja jangka panjang karyawan, di mana karyawan yang terlibat harus kompeten. Yang kedua, atmosfer yang baik, di mana manajer mengutamakan profitabilitas, karena profitabilitas ini akan dilampirkan atau ditampilkan di dalam laporan laba rugi. Sedangkan profitabilitas ini bisa menjadi tolak ukur untuk mencerminkan kinerja yang baik. Selanjutnya yaitu ada harga pasar. Harga pasar mencerminkan kondisi yang sama antara kuantitas, kualitas, serta pengiriman dengan produk yang dikenakan harga transfer. Selanjutnya, kebebasan dalam memperoleh sumber daya. Para manajer harus dibebaskan untuk memilih alternatif yang terbaik. Contohnya, manajer pembelian berhak membeli atau menjual ke pihak luar. Yang selanjutnya yaitu informasi penuh. Manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada dari biaya, pendapatan, dan lain-lain. Yang terakhir, negosiasi. Mekanisme kerja yang berjalan lancar harus ada melakukan negosiasi atau kontrak ke semua antar unit usaha. Hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya. Pasar yang terbatas. Dalam banyak perusahaan, pasar bagi pusat laba penjual atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Jika memiliki kapasitas yang berlebih, maka pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar. Namun, jika memiliki kekurangan kapasitas produksi, maka pusat laba pembelian tidak memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan menjual produknya ke pihak luar. Selanjutnya ada harga transfer berdasarkan biaya. Jika harga kompetitif tidak tersedia, maka harga transfer dapat ditentukan berdasarkan biaya ditambah laba. Kedua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya adalah
Yang pertama, dasar biaya. Basis umum adalah biaya standar. Basis aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produk akan terlewatkan bagi pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan meningkatkan standar tersebut. Yang kedua ada markup laba. Dalam menghitung markup laba juga terdapat dua keputusan. Yang pertama, apa basis markup laba tersebut, dan yang kedua, tingkat laba yang diperbolehkan. Biaya tetap dan laba hulu. Metode-metode yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara yang digambarkan di bawah ini. Yang pertama, persetujuan antar unit usaha. Yang kedua, pembagian laba. Yang ketiga, dua langkah penentuan harga. Dan yang terakhir, dua kelompok harga. Penentuan harga jasa korporat. Pada bagian ini akan digambarkan beberapa masalah yang berkaitan dengan pembebanan unit usaha atas jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat. Biaya dari unit staf jasa pusat. Untuk mana unit usaha tidak memiliki kendali, seperti akuntansi pusat, hubungan masyarakat, administrasi dikeluarkan. Jika seluruh biaya ini dibebankan, maka itu semua biaya tersebut akan dialokasikan dan alokasi tidak memasukkan komponen laba. Alokasi juga bukan merupakan harga transfer. Terdapat dua jenis transfer. Pertama, untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Untuk jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakan atau tidak. Yang pertama, pengendalian atas jumlah jasa. Ada 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa seperti ini. Teori pertama menyatakan bahwa suatu unit usaha harus membayar biaya variabel transfer dari jasa yang diberikan. Teori pemikiran yang kedua menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah dengan bagian yang wajar dan biaya tetap standar, yaitu biaya penuh atau full cost. Yang ketiga, teori pemikiran yang ketiga menyarankan harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar full cost ditambah dengan margin labanya. Pilihan pengguna jasa. Dalam situasi ini, para manajer unit usaha mengendalikan baik jumlah maupun efisiensi dari jasa pusat. Pada kondisi ini, kelompok pusat tersebut merupakan pusat laba. Harga transfernya harus berdasarkan pada pertimbangan yang sama dengan pertimbangan yang mengendalikan harga transfer yang lain. Kesederhanaan dari mekanisme harga. Harga yang dibebankan untuk jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, kecuali jika metode untuk menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh para manajer unit usaha. Empat, administrasi harga transfer. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana pelaksanaan dari kebijakan yang sudah dipilih tadi, khususnya tingkat negosiasi yang diizinkan untuk menentukan harga transfer, metode penyelesaian konflik dalam menentukan harga transfer, metode penyelesaian konflik dalam penentuan harga transfer, dan klasifikasi produk yang sesuai dengan metode yang paling tepat. 1. Negosiasi. Hampir semua perusahaan, unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lain. Maksudnya, harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan menetapkan harga jual dan mencapai kesepakatan atas harga pembelian yang paling sesuai merupakan salah satu fungsi utama dari manajer ini.
2. Arbitrase dan penyelesaian konflik. Bagaimanapun rincinya peraturan penentuan harga, mungkin ada kasus di mana unit-unit usaha tidak dapat menyetujui harga tertentu. Untuk alasan tersebut, suatu prosedur harus dibuat untuk menengahi arbitrase harga transfer. Terdapat tingkat formalitas yang luas dalam arbitrase harga transfer. Arbitrase dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam sistem yang formal, kedua pihak menyerahkan kasus secara tertulis kepada pihak penengah atau pendamai. Arbitrator akan meninjau posisi mereka masing-masing dan memutuskan harga yang akan ditetapkan, kadangkala dengan bantuan staf kantor yang lain. Selain tingkat formalitas arbitrase, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama memaksa, yang kedua membujuk, yang ketiga menawarkan, yang keempat penyelesaian masalah. 3. Klasifikasi produk. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam 2 kelas. Yang pertama, kelas pertama meliputi seluruh produk untuk mana manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Yang kedua, kelas 2 meliputi seluruh produk lainnya. Jadi, kelas kedua itu produk lainnya yang dimaksud selain produk yang ada di kelas 1. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai harga transfer. Semoga kita selalu semangat dan diberikan kemudahan untuk memperoleh ilmu, dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.